Akhirnya saya tinggal toilet bentar, 5 menit, lihat HP, udah ada SMS nih beli. Ada SMS? Ada SMS. SMS-nya gimana tuh? Ternyata dari Binance. Halo trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan cuma ngobrol-ngobrol ya. Dan tentu saja obrolan kali ini masih seputaran kripto juga. Dan saya sekarang nggak sendiri, saya ada temen ya. Namanya Agus Doge. Nah, dia juga ikut kripto juga ya. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini yaitu kripto angkatan COVID-19 ya teman-teman. Karena kebetulan teman saya ini dia masuknya pas awal mulai COVID ya. Jadi seperti apa pengalaman dia masuk kripto, jadi akan di-sharingkan di video kali ini. Oke, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Bisa kenalan dulu Mas. Oke, makasih ya Bli. Halo trader, perkenalkan saya Agus Doge. Saya di sini awal mulanya masuk kripto itu di awal-awalnya masuk COVID. Saya masuk di bulan Januari dan sampai sekarang saya masih main di kripto. Januari berarti Januari tahun 2020 ya? Atau 2021. Oh, Januari 2021 ya guys. Kan kita tahu di Januari itu pas lagi naik-naiknya tuh. Berarti cuannya gede dong berarti ya? Ya bisa dibilang seperti itu sih. Oke. Lagi di masa-masanya ngepam, pam-pamnya koin ya. Oke, jadi sebelumnya ada trading juga di investasi lain atau di mana? Sebelumnya sih enggak. Pertama-tama tuh langsung masuk ke kripto sih. Oh, langsung lebih tepatnya di kripto. masuk langsung kripto. Oke. Nah, jadi masuknya di bulan Januari. Jadi, apa sih perasaan yang dirasakan setelah masuk di kripto ini kan? Awal-awalnya masuk kripto kan, baru masuk udah langsung kepam nih koin nih. Baru beli. Berarti beli udah langsung naik gitu ya? Oh, koin baru beli langsung naik. Girang beli. Baru lihat yang namanya duit yang dilihat-lihat ya di kisaran 1 juta langsung jadi 3 juta. Besoknya lagi nambah. Gimana nggak kita gimana ya, bilangnya senang pasti. Awal masuk baru dibilang pemula ya, namanya seperti saya sih masuk di Januari, langsung tiba-tiba duit udah kali. Itu sih. Baru masuk udah langsung cuan berarti. Ya, wow. Berarti padahal tidak terlalu mendalami kripto itu seperti apa, bener. Cuma beli dan langsung cuan berarti. Beli langsung cuan, besoknya cuan terus cuan. Mantap. Berarti masuknya tepat ya teman-teman. Itu salah satu contoh kalau kita momennya masuknya bagus ya. Beda kayak saya dulu masuknya pas di dapat nikmatin cuan di awal, tapi akhirnya udah mulai turun jadi tahun 2018. Tapi untung masih bisa bertahan sampai sekarang ya. Oke, jadi koin apa yang pertama Mas Doge ini beli? Nah, pertama-tama tuh sering kan saya lihat-lihat di YouTube, lihat referensi kan, awal mula masuk kripto tuh belilah koin-koin yang terpercaya katanya. Saya lihat-lihat ada koin-koin beberapa yang inti-inti dari tentang di kripto. Pertama tuh saya belinya BNB beli. BNB ya? Iya, BNB. Alasannya? Saya kan mainnya di Binance nih beli. Saya lihat nih, kayaknya sih nggak mungkin kan kalau koinnya punyanya Binance tuh nggak mungkin nggak kasih cuan nih kan. Oh, gitu. Baru lihat si Binance punya koin kan BNB tuh. Saya coba beli BNB, habis itu besoknya udah naik beli. Tapi selain dari BNB tuh, saya tuh kadang ngeliat kan banyak tuh ngomongin orang-orang tuh tentang Doge. Dogecoin ya? Dogecoin sih beli. Iya, memang pas momennya kan Dogecoin pas lagi booming-boomingnya ya teman-teman. Selain saya beli koin inti, saya coba buang duit nih beli jadi koin Doge. Ya coba-coba aja lah, belilah gitu. Soalnya saya dengar-dengar kan si Doge ini katanya tuh dipakai ya untuk koinnya senang-senang kan. Dari lihat emotnya kan, dari gambarnya itu kan anjing nih. Iya. Saya coba buang ya, sisihkin uang dikit kan,
buat beli Doge. Nah, akhir-akhirnya kasih cuan yang paling banyak sih Doge nih beli. Oh iya, berarti yang koin yang kasih cuan paling gede itu malah yang di Dogecoin berarti di ya? Dogecoin Oke. Dogecoin ya. Oke. Itu pas hari anjing sedunia nih. Oh iya. Di bulan Maret. Iya. Hold dari baru masuk di Januari kan. Saya masuk di Rp900 loh. Rp900. Ya. Oke. Dan sampai tembus di Maret di hari anjing sedunia itu masuknya kena ke 10.000 beli. Dari Rp900 ke Rp10.000. Wah, itu udah hampir 1000% ya berarti ya, hampir 10 Saya kali yang lipat. namanya pemula beli ya. Tahu-tahu lihat koin dapat cuan segitu beli. Baru pegang HP itu udah tremor beli. Oh ya. Tangan udah nggak diam-diam. Gemeter ya. Gemeter. Ini bener nih duit nih bener. Saya sell, saya jual si Doge. Ternyata bener nih. Wah, masuk nih USDT nih. Iya. Seneng beli. Pertama-tama tuh pemula dapat cuan karena saya kenapa? Lihat-lihat dari beli suhu kan. Dia bilang dari dulu berapa tahun kan dia. Iya. Tapi dia kesangkut. Saya yang baru-baru masuk tiba-tiba langsung cuan. Iya, betul. Itu di sana sih goalsnya bagi saya yang pemula masuk di kripto. Cuan yang paling banyak berarti bisa dikatakan malah di Dogecoin ya berarti ya. Dogecoin sih. Kalau untuk Bitcoin itu sempat beli nggak? Bitcoin sempat beli dikit tapi beli. Oh dikit ya. Iya. Mungkin kalau orang yang baru masuk kripto tuh beranggapan Bitcoin tuh udah kemahalan biasanya. Bener. Ya. Saya di sana lihatnya udah 800 mau ke 900 tuh. 900 juta. Duit punyanya dikit kan, kalau masuk di sini kayaknya sih jauh deh kayak dapet cuannya kayak gitu sih dulu karena budget sih. Iya, tapi mayoritas kalau saya lihat juga di Indonesia itu memang malahan yang koin-koin yang market cap-nya kecil atau volumenya kecil yang naik turunnya gede itu malah lebih menarik ya dibandingkan koin seperti Bitcoin ya. Koin padahal itu kan koin yang paling besar ya yang kita tahu. Yang dibilang inti koinnya di sana lah. Jadi itu dia jadi cuannya paling gede di Dogecoin. Jadi masalah koin apapun sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi tujuan kita kalau Mas Agus ini mendedikasikan diri sebagai seorang apa nih? Seorang trader atau dibilang trader, iya. Atau cuma coba-coba aja gitu. Pertama sih pastinya coba-coba. Karena dulu abis kuliah kan kita nggak ada kerjaan, untuk cari kerja di lapangan tuh udah susah kan. Tamat kuliah, bingung harus ngapain. Ada lihat kan temen di Suhu ini, saya lihat-lihat dia main di kripto kan, akhirnya dia kan masih dulu rugi kan, dia masih takut ngajakin karena. By the way, saya itu dari dulu tuh main kriptonya sendiri ya teman-teman, nggak berani ngajak teman waktu dulu karena saya aja masih rugi waktu itu. Tapi untung sekarang sudah ya, kalau sekarang udah berani ngajak teman karena mungkin pengalamannya sudah ada dan ya cukup panjang lah di dunia kripto. Oke, lanjut. Itu udah saya lihat beli Suhu kan, dia masih nyangkut katanya. Dia tuh takut ngajain karena apa? Dia aja masih nyangkut, gimana dia mau ngasih tahu ke orang kan, ngasih tahu ke temen untuk biar dapat cuan. Nah, di Januari itulah saya cobalah, mumpung dia tabungan kan, daripada didiamin, ya udah kita coba masuk di kripto. Akhirnya ya udah cuan. Cuan ya maksudnya. Oke, mantap. Nah itu dia, lalu kesalahan yang paling tidak terlupakan di dunia kripto. Ini nih, banyak pemula yang ngerasain yang namanya kesalahan dalam kripto. Pertama sih yang pernah saya rasain ya, yang fatal nih, saya tuh coba-coba kalau di Binance kan ada Binance Future. Binance Future, oke. Itu kayaknya banyak yang sama nih pasti. Mungkin kita senasib ya. Itu saya masuk Binance Future yang kita belum tahu yang gimana naruh leverage, gimana kita punya budget seberapa, kita langsung 100% masukin. Masuknya ke money management berarti money management sih ya. Itu tuh saya baru masuk udah leverage 20 beli. Langsung leverage 20 kan beli. Standar 20 ya. Iya. Itu kita yang awam nih. Kita masuk lihat-lihat koin aja, lihat chart, pilih koin, pilih pakai USDT kan, baru lihat ada pilih ini kayak si naik nih, langsung hajar. Hajar
Leverage 20 100%. 100 berarti all in ya All berarti. in. Oh. All in. Ya udah kita tunggu nih. Jantung berdebar. Kayak naik kok pasti ntar. Saya tinggalin nih HP. 5 menit kok. Jadi nggak ada analisa, nggak ada sebagainya, berarti langsung hajar. Sangat awam dan nggak tahu apa yang gimana kita kapan harus masuk lah. Iya. Akhirnya saya tinggal toilet bentar, 5 menit, lihat HP, udah ada SMS nih beli. Ada SMS? Ada SMS. SMS-nya gimana tuh? Ternyata dari Binance. Saya kira kenapa saya lo baru main feature, kok Binance ngechat saya gitu. Masuk ke SMS saya baca, margin call. Gila, kita yang orang awam beli, nggak tahu yang namanya margin call kan? Iya. Apaan nih margin call? Bingung ya berarti ya. Buka Binance, ternyata loss, hilang. Saldonya nol. Saldo nol. Perasaannya gimana tuh habis kena? Hancur beli. Yang kita jiwa yang kita pernah rugi kan beli. Ini berarti termasuk rugi yang pertama kalinya di Pertama kripto kali. juga ya berarti ya? Saya pertama kali rugi. Nah, karena saya rugi beli, penasaran kita kan makin naik beli. Iya, penasaran. Iya. Kita punya koin yang diam-diam di spot kan? Di spot market. Di spot market kita Akhirnya? diam-diamin, akhir-akhirnya kita jual sell. Kita jual, bawa Kita ke future. masuk ke future lagi. Itu yang baru sekali kan. Oke. Akhirnya ada 2 kali lagi beli. Saya margin call. Margin call yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Oke. Itu beda selisih berapa hari biasanya? Enggak Di ada hari yang sehari, sama? di hari yang Wah. sama. Oke. Itu 3 kali. Itu kesalahan saya yang paling fatal dalam main di kripto ya. Oh, berarti itu ya. sehari 3 kali kena margin call. Wah. Nah, hati-hati ya. Trader. Nah, jadi itu pesan yang cukup penting juga buat teman-teman di sini yang baru kenal kripto. Jadi mainnya mungkin ya yang paling penting mungkin belajar dulu lah. Jangan langsung cari untung sebanyak-banyaknya, karena di dunia kripto ini kan ada banyak hal yang memang harus kita kuasai dulu sebelum terjun ke market sebenarnya. Apalagi kalian yang masih mungkin masih belajar caranya beli dan jual, sudah masuk ke future, itu memang harus hati-hati ya biar nggak kena margin call kayak Mas Agus ini. Bahkan sampai 3 kali margin call dalam sehari. Dalam itu pasti sehari. Gila. Pasti. Karena kadang sih kan orang-orang awam kayak saya ya, banyak tuh tergiur dengan feature-nya di Binance kan. Untung dalam jangka waktu yang singkat. Ya. Kayak kita punya uang ini udah dikali 20 loh. Cobalah. Ini naik dikit aja berarti untungnya udah gede banget gitu kan. Ketimbang kita di spot kan kadang itu ya orang awam mikir kalau di spot harus hold, tunggu lama. Oh iya, kalau seperti saya masuk langsung naik. Kalau emang momennya nggak pas kan, baru masuk harus nyangkut dulu. Iya. Baru beli besok entarnya langsung turun. Kadang kan banyak tuh beli kayak saya banyak pengalaman kan beli. Baru beli koin akhirnya 5 menitnya langsung turun. Kan kadang kita yang baru-baru kan aduh kok langsung turun sih. Ini nggak habis modalnya kan gitu. Budget punya 1 juta kan nih. Baru beli langsung sekali 1 juta langsung gua habisin kan beli. All in langsung beli. Udah beli 5 menitnya turun beli. Iya. Kadang kan kita kecewa, akhirnya nyoba-nyoba lihat-lihat Cari coba yang lain. Coba yang lain, lihat beli suhu kan main future nih kan. Iya, kalau saya memang future dari dulu sih. Saya kan orang awam, dulu nggak mau nanya-nanya dulu. Kita coba dulu lah. Paling dulu sendiri bisa. Lihat di video, oh ternyata kayak gini masuknya harus segini, pakai leverage gini. Coba. Akhirnya kayak gini. Itu sih kalau orang awam bagi saya, yang saya rasain masuk ke future, aduh, 3 kali margin call dalam sehari itu hati-hati. Udah sangat, rasanya tuh kayak, aduh kejatuhan apa dari langit beli. Jadi waktu itu berarti modal langsung habis gitu ya? Habis. Tapi saldo di akun udah langsung habis. Masih sisa beli di spot. Oh, masih ada Saya sisa. jual beberapa lah untuk koin setengah-setengahnya, itu pakai coba di feature ternyata ludes. Oh, berarti kalau saya lihat berarti masuk di awal udah langsung cuan tinggi, terus ketemu banyak future. Akhirnya untung yang kita dapat di sini masuknya ke future dan habis ya begitu ya berarti ya. Cuan kita yang awal-awal yang baru naik langsung kita habisin di future. Oke, jadi itu dia kesalahan yang mungkin tidak terlupakan ya. Sampai sekarang. Mungkin ada teman-teman yang juga pernah mengalami seperti itu ya. Bisa tuliskan di kolom komentar ya.
Jadi kita sharing di sini. Oke, jadi selanjutnya kalau kita kan di kripto itu kan nggak mungkin tetap cuan terus ya, berarti ada ruginya, ada untungnya dari kita sisi trading ya. Nah, jadi apa kesulitan yang masih belum terpecahkan dari sekarang? Oke. Kesulitan yang bagi saya orang awam ya, kita itu kadang baru beli koin, kita udah tunggu kan, kita nggak tahu momennya kita kapan harus kapan harus beli kan, kapan kita harus jual tuh koin. Kadang kita baru lihat kan, setiap orang beda-beda kan, rasa puasnya itu. Kadang kita baru masuk beli koin ke untung 500.000, untung ya udah kita tangguhin, ambil. Nah itu sih yang setelah ambil biasanya langsung beli koin lagi, beli koin lagi. Iya, kadang kayak gitu kan. Ujung-ujungnya tetap kesangkut aja terus masuk. Endingnya nyangkut. Iya, itu sih bagi kesulitan saya. Terus kita tuh kadang susah untuk milih koin. Milih koin yang harus dibeli. Kadang kan kalau kata banyak saya dengar dari teman kan, banyak tuh yang belinya koin, ku beli koin micin lah. Biar apa? Biar cuannya lebih besar lagi. Kadang kan banyak orang awam tuh kayak saya ya, banyak yang harus beli koin, kadang menggiurkan loh koin micin ini untuk masa depan yang cepat, yang seperti future ya misal. Beli koin micin tiba-tiba langsung pump sehari, langsung cuan kan, tarik lagi. Itu kadang kesulitan yang kita milih koin. Milih koin, kapan beli dan jual. Iya. Yang ketiga itu kita sulit manajemen. Oh, berarti money management ya. Berarti ngatur modal lah. Iya, modal kita berapa. Kadang kan di trading kan berapa, gitu, cut loss berarti arah ke gitu ya berarti ya. Oke. Itu sih kesulitan saya dalam kripto gitu. Iya. Kan yang selebihnya kan kalau deposit, withdraw itu kan udah saya lihat-lihat di channel Beli, udah ada semua, gimana ada tutorialnya gitu sih. Oke, jadi di sini saya dapat 3 poin ya. Memang salah satu kesulitan yang mungkin dialami oleh kalian juga ya, untuk teman-teman yang masuk di kripto di angkatan COVID ini. Jadi yang pertama yaitu kapan beli dan jual ya. Memang secara teori kan gampang banget ngomongnya. Jadi untuk proses kita mencari untung itu kan katanya beli di harga murah, jual di harga mahal. Jadi, itu juga kan relatif sebenarnya. Murah itu seperti apa, mahal itu seperti apa kan? Kalau kita ngomongnya beli murah, jual mahal, kalau waktu saya dulu di tahun 2018 itu Bitcoin 300.000 udah mahal banget itu. Itu saya beli udah berasa beli paling mahal, berasa orang paling bodoh waktu itu. Tapi akhirnya sekarang kan Bitcoin akhirnya juga 900, akhirnya yang 300 itu kan jadi murah juga kan akhirnya. Iya. Jadi itu relatif, jadi butuh sebuah teknik ataupun strategi trading ya, agar kita bisa menentukan beli dan jual. Dan strategi itu pun juga setiap orang beda-beda, jadi saya tidak bisa jelaskan secara detail karena strategi orang dalam trading itu beda-beda. Terus yang kedua itu katanya tadi bingung milih koinnya. Bingung milih koin. Oke, untuk bingung milih koin menurut saya mungkin jadi kembali lagi ke rencana awal. Kalau memang rencana untuk belinya memang untuk spekulasi atau koin yang mungkin market cap-nya atau kapitalisasinya kecil, saya saranin sih belinya dengan budget yang kecil aja, jadi iseng-iseng aja. Kalau saya juga tidak menyarankan beli koin micin. Dulu kan koin semuanya micin sebenarnya, termasuk Bitcoin kan sebenarnya dari awal juga koin micin ya, di awal-awal baru mulai. Atau contoh lainnya mungkin Dogecoin, mungkin itu kan koin micin juga sebenarnya. Jadi kembali ke tujuan awal kita beli, jangka waktunya seberapa panjang. Kalau kita memang untuk spekulasi dalam jangka waktu yang cukup kecil, nggak apa-apa lah kita beli koin micin di awal ya. Karena saya yakin untuk orang yang masuk kripto pasti akan masuk ke koin micin dulu sebelum mengerti teknis di kripto ini gitu. Jadi beli tapi dengan nominal yang kecil aja gitu. Dan untuk pilih koin buat teman-teman yang mungkin jangka panjang, lebih baik pilih koin yang memang sudah punya fundamental ya, seperti Bitcoin
Dan kalau sampai saat ini saya juga hanya mengunggulkan 2 koin ya, Bitcoin dan Ethereum. Itu yang saya memang beli secara rutin, secara sudah jangka panjang, mungkin sudah hampir 4 tahunan ya saya sudah mencicil beli. Nah, dan sudah terbukti ya sekarang itu profit ya, cuan gede gitu. Jadi beli koin yang memang fundamentalnya ada dan market cap-nya sudah lumayan besar. Itu sih kalau menurut saya. Terus yang ketiga, kalau masalah money management ini juga tergantung dari orangnya masing-masing juga. Jadi saya tidak bisa mengatakan kalau setiap orang money management beli harus 10%, 5% karena modal yang kita gunakan kan juga berbeda-beda ya. Misalkan ada si A pakai modal 1 juta ya. Masa kita harus gunakan manajemen beli 10%, 20%, itu kan juga susah ya. Beda lagi dengan orang yang punya modalnya gede. Jadi kalau money management memang sesuai dengan modal dan cara kita masing-masing ya. Kembali ke pribadi masing-masing. Itu dia. Nah, tadi itu dia 3 poin kesulitan dari Mas Agus ini di dunia kripto yang mungkin belum terpecahkan. Jadi itu saran dari saya ya, mungkin bisa membantu Mas Agusnya dan teman-teman yang nonton video ini ya. Nah, setelah kesulitan, lalu kesenangan di kripto ini seperti apa? Kesenangannya ya. Senangnya di kripto gimana gitu? Kesenangnya itu pasti karena cuan, Bli. Karena untung, karena cuan. Oke. Pasti ya. Pasti banget kan. Okay. Kalau orang masuk dapat untung, siapa sih yang nggak senang dengan untung duit kan? Iya. Karena kehidupan kan butuh duit kan. Duit yang kita dapetin dan sangat banyak loh. Lumayan. Iya. Itu sih kesenangannya. Terus kesenangannya yang dulunya kita nggak punya kerjaan kan. Sekarang kita buka HP, lihat chat. Oh, chat nih kayak ketagihan, Bli. Iya. Ada unsur addictive-nya juga ya. Berarti ketagihan ini juga sudah sempat saya bahas di video sebelum ini ya. Tentang ketagihan, kecanduan trading ini. Berarti Mas Agus ini juga merasakan kecanduan ya? Sangat merasakan. Karena apa? Setiap 5 menit kita yang biasanya pegang HP, lihat ya apa Instagram atau lain-lain, kalau nggak buka Binance atau lihat chat itu rasanya ada yang kurang. Ada yang kurang. Baru bangun bisa lihat chat dulu, Bli. Baru bangun lihat chat. Udah edik itu sih, tapi ediknya dalam artian positif ya. Itu karena kesenangan kita beda-beda kan. Ada orang lihat main game aja udah seneng kan. Nah, kalau saya rasain senangnya itu di sini. Lihat chat, lihat gimana sih volume, lihat top gainer atau lihat apapun, lihat koin yang kita pegang tuh naik, itu sih senangnya kita. Di sana sih rasa kesenangannya sama kita dapat cuannya. Itu sih senangnya, Bli. Berarti kesenangan itu memang kalau kita udah masuk ke dunia kripto ya, apalagi di dunia trading ini, kadang kita merasa untuk tertantang ya adrenalinnya untuk pada saat membeli. Ada deg-degannya, ada happy-nya, ada sedihnya. Kalau kita rugi mungkin itu salah satu yang bikin kita kecanduan ya teman-teman. Oke, dan yang terakhir, harapan kripto di masa depan seperti apa? Harapan saya sih kripto masih bisa kasih cuan-cuan yang lebih banyak lagi. Karena kan masih banyak orang pemula-pemula, orang-orang awam nih yang udah mulai masuk-masuk juga kan, Bli. Iya. Sekarang lagi trending-trendingnya nih. Tahun ini memang paling banyak. Lagi boom-boomnya. Semoga sih kripto bisa kasih kita cuan lebih banyak lagi. Semoga bisa memberi manfaat yang bagus. Karena kan banyak COVID sekarang, semua banyak para pekerja tuh di rumah kan, Bli. Jadi dengan mereka masuk-masuk kripto, bisa dapat cuan dari kripto apapun ya, koin apapun ya. Jadi kita tidak mendukung koin yang satu dan yang dua. Jadi koin apapun, kalau dari sisi trader yaitu yang penting cuan sebenarnya. Cuan itu aja sih. Iya. Mungkin ada hal-hal yang pengen disampaikan ke teman-teman ya. Buat para teman-teman yang awam, yang baru mengenal kripto, fokus, tetap semangat. Ingat, kalian masih punya masa depan yang panjang, kripto masih panjang, kripto nggak sampai sekarang aja, kripto masih panjang, kalian pasti masih bisa dapat cuan seperti saya. Oke, jadi itu dia ya. Intinya kripto tidak hanya untuk hari ini ya, jadi di tahun-tahun ke depan dan menurut saya pun juga akan masih panjang perjalanannya ini.
akan masih panjang. Jadi kalian yang terpenting adalah dalami dulu, pelajari dulu. Jangan main sistem coba-coba ya. Coba-cobanya jangan banyak. Kalau kita juga ngomongin jangan coba-coba, dulu saya di awal masuk juga coba-coba teman-teman ya. Jadi pada saat mencoba itu kalian jangan pakai modal yang gede, itu aja intinya. Biar nggak margin call. Margin call 3 kali sehari ya. Oke, itu dia perbincangan kita hari ini ya tentang kripto angkatan COVID ya. Cocok ya kira-kira judulnya ya. Pas banget. Kripto angkatan COVID-19 ya. Oke, nah itu dia. Ya, buat teman-teman yang ada pertanyaan atau mungkin mengalami kejadian yang sama dengan Mas Agus ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.